Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang hebat-hebat, yang soleh-soleha pada hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anakku tetap selalu semangat dalam menuntut ilmu. Anak-anakku yang soleh-soleha, bertemu kembali kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 SD. Adapun pembahasan kali ini adalah makna kandungan surah Al-Ma'un. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini, segala aktivitas kita, segala kegiatan kita selalu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, anak-anakku, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang hebat-hebat, yang soleh-solehah, pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran yakni tentang makna kandungan surah Al-Maun. Minggu yang telah lalu kita telah melaksanakan pembelajaran yakni membaca Quran surah Al-Maun. Sekarang kita akan belajar tentang makna kandungan surah Al-Maun. Sebelum kita membahas makna surah Al-Maun, terlebih dahulu kita akan membaca Quran surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikalladzi yadu'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat teriak. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan menolong dengan barang-barang berguna. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surah ini dengan pertanyaan. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri sebagai berikut. 1. Orang yang menghardik anak yatim. Menghardik di sini maksudnya adalah membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan kepada mereka, "Hai anak yatim." Ini dapat menyakiti perasaan anak-anak yatim. Jadi oleh karena itu anak-anakku yang soleh-solehah,
janganlah kita menyakiti atau menghardik anak yatim. Karena apabila menghardik anak yatim, maka itu adalah orang yang mendustakan agama. Jadi di sini Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh agar kita selalu mengasihi dan menyayangi anak yatim. Dalam suatu sabdanya Rasulullah menjelaskan bahwa kedudukan orang yang memuliakan, menyantuni dan mengasihi anak yatim akan mendapatkan surga yang jaraknya bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menelantarkan anak yatim piatu. Harus kita kasihi dan menyayangi untuk memperoleh kedudukan yang amat dekat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jaminan untuk masuk surga harus senantiasa kita mengasihi, menyayangi anak yatim piatu. Oleh karena itu, kita selalu mengasihi, menyayangi anak yatim piatu. Jadi kalau ada teman kita, ada tetangga kita yatim, harus kita kasihi, harus kita kasih menyayangi. Karena jangan sekali-kali kita membentak ataupun menyakiti fisik maupun perasaannya. Ya. Jadi orang yang mendustakan agama yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, orang yang mendustakan agama cirinya adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi orang miskin selalu diusir, selalu dihina. Nah, jadi orang yang tidak menganjurkan makan orang miskin yang kedua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengemukakan bahwasanya orang yang celaka, orang sholat akan celaka apabila yang pertama adalah orang yang lalai dalam sholatnya, orang yang selalu menunda-nunda sholatnya, orang yang selalu meremehkan dalam sholatnya, maka orang yang sholat itu akan celaka apabila orang itu lalai dalam sholatnya. Yang kedua adalah berbuat riya. Artinya mempertontonkan amal perbuatan baiknya kepada orang lain. Itu maksudnya adalah riya. Jadi dia ingin beribadah, dia ingin sholat apabila dilihat oleh orang lain, mau mendapat pujian dari orang lain. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ini adalah perbuatan riya. Maka orang yang sholat akan celaka apabila berbuat riya, mempertontonkan amal baiknya kepada orang lain. Yang ketiga adalah orang yang enggan menolong, memberi bantuan kepada bantuan barang-barang berguna. Ya. Selanjutnya, jadi tadi sudah ya, orang yang mendustakan agama itu ada dua. Yang pertama menghardik anak yatim. Yang kedua orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Orang yang celaka dalam sholatnya ada tiga. Yang pertama adalah orang yang lalai dari sholatnya. Yang kedua adalah berbuat riya. Dan yang ketiga adalah orang yang enggan menolong dengan memberi bantuan yang berguna. Selanjutnya, sikap terpuji apa sajakah yang dapat diambil dari ayat di atas? Sikap terpuji yang dapat diambil dari ayat di atas, ayat Quran surah Al-Maun ayat 1-7.
adalah yang perlu kita amalkan, yakni mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya, kita berteman dengan baik, bertutur kata yang santun kepada mereka. Bila kita yatim, maka berbuat yang santunlah kepada saudara kita yang yatim. Ini sikap terpuji yang dapat kita petik dari Quran surah Al-Maun. Seperti gambar 6.2. Peserta didik di sekolah sedang memberikan santunan kepada anak yatim. Memberi bantuan kepada anak yatim. Ini adalah perbuatan terpuji yang harus kita contoh ya anak-anak sekalian. Selanjutnya di halaman 56. Di samping memberi bantuan, yang perlu kita petik dari Quran surah Al-Maun adalah menyayangi dan memberi makan orang miskin. Sudah menjadi kewajiban kita, orang yang punya, orang yang kaya harus membantu orang yang tidak punya atau miskin. Janganlah kita sekali-sekali sombong dengan kekayaan kita. Apabila sudah merasa sudah punya atau kaya. Jadi orang kaya harus membantu kepada orang yang tidak berpunya, orang miskin. Karena kita adalah makhluk sosial, tidak terlepas dari bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita harus selalu mengasihi. Kita harus selalu memberi makan kepada orang yang miskin. Sebagaimana yang terdapat di Quran surah Al-Maun ayat 1 dengan 7. Selanjutnya adalah sholat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Nah, ini yang perlu kita petik dari Quran surah Al-Maun adalah sholat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Apabila tiba waktu sholat, bersegeralah menunaikannya. Insya Allah kita akan pasti beruntung. Ya, jangan sholat ditunda-tunda. Jangan sholatnya dilalaikan, bahkan tidak sholat sama sekali. Ini adalah orang yang celaka dalam sholatnya. Selanjutnya, yang kita petik dari Quran surah Al-Maun adalah hindari perbuatan riya yang mempertontonkan amal perbuatan baiknya. Misalnya memamerkan suatu yang dimilikinya kepada orang lain hanya untuk membanggakan diri, hanya ingin dipuji orang lain. Nah, ini adalah perbuatan riya yang harus kita jauhi, ya anak-anakku yang soleh-soleha. Selanjutnya, yang terakhir adalah hendaknya kita memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Tidak terlepas dari bantuan orang lain. Kita membantu hari ini, hari berikutnya kita juga pasti memerlukan bantuan dari orang lain. Makanya manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas satu dengan yang lainnya. Terakhir, rangkuman pada hari ini adalah surah Al-Maun, bagian dari Al-Quran yang sangat penting untuk dibaca dan dihafal. Dan diimplementasikan, diterapkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Apabila ingin selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk menghardik, menyakiti, menyiksa, maupun menyakiti perasaan anak yatim. Yang ketiga adalah menganjurkan agar memperhatikan dan memberi makan orang miskin. Selalu mengasihi. Ya, selalu membantu. Ya, yakni orang-orang miskin. Yang keempat adalah larangan melalaikan sholat. Ya, tidak boleh sholat ditunda-tunda, bahkan meremehkan yang namanya sholat. Karena yang pertama kali dihisab pada akhir kiamat adalah sholatnya. Yang kelima adalah larangan
berbuat ria atau pamer atau mempertontonkan amal kebaikannya agar ingin dipuji orang-orang lain. Ini adalah perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu, inilah yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa dipahami bersama dan mampu mengimplementasikan, menerapkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari supaya kita bisa selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan membaca alhamdulillah rabbil alamin. Sekian dan sampai bertemu kembali, dan Bapak tutup wabillahi taufiq wassalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.